Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Ali Karim. Nah, di kesempatan kali ini saya berteman kelompok lagi dengan Siti Hunaya Nur Atisa. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, saya akan masuk ke materi pembahasan saya mengenai peran harga. Nah, ada dua peran harga dalam materi ini, yaitu secara makro dan secara mikro. Nah, secara makronya, bagi perekonomian, harga sangat berperan penting karena menentukan distribusi sumber daya dan pendapatan. Harga juga berpengaruh terhadap keputusan konsumen dan produsen, permintaan dan pasokan. Contohnya, produsen cenderung meningkatkan produksi karena potensi keuntungan yang lebih besar. Di sisi lain, konsumen menurunkan tingkat pembelian karena di benak konsumen harga produk yang naik belum tentu manfaat dari produk tersebut yang meningkat, melainkan karena situasi, contohnya karena inflasi. Dan di poin di produsen, saya kurang setuju mengenai produsen meningkatkan tingkat produksi karena ingin menghasilkan laba yang lebih banyak. Menurut saya sendiri, produsen seharusnya mengurangi tingkat produksi karena seperti saya ucapkan tadi, konsumen itu lebih memikirkan apakah akan membeli produk itu jika harga itu naik apa tidak. Oke, selanjutnya secara mikro. Nah, bagi konsumen, harga menentukan seberapa banyak produk atau jasa yang mereka beli. Nah, karena biasanya konsumen membeli barang dengan memperhitungkan manfaat dan harganya, dan berdasarkan budget, dan harga juga mempengaruhi persepsi kualitas konsumen. Seperti saya katakan tadi di poin makro yang bagi perekonomian. Dan selanjutnya itu tetap di mikro, yaitu bagian perusahaan. Nah, harga adalah alat untuk menghasilkan pendapatan dan menutupi biaya HPP. Itu harga pokok produksi. Saya sangat setuju dengan apa? Dengan argumen tadi. Nah, dan harga yang tepat dapat menghasilkan keuntungan dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Oke, saya akan masuk ke materi kedua, yaitu mengenai konsep harga. Ada 4 konsep harga yang akan dibahas. Yang pertama itu konsep harga berdasarkan biaya, yang kedua konsep harga berdasarkan nilai, dan yang ketiga itu variasi harga, dan yang keempat harga paket. Nah, di penetapan harga berdasarkan biaya, harga dihitung berdasarkan proses terbuatnya produk, atau bisa dibilang HPP-nya ini produk atau jasa. Contohnya di jasa tukang cukur. Nah, harga yang dipatok itu oleh tukang cukur sudah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga harganya dapat menutupi harga HPP. Nah, itu yang dimaksud dengan harga berdasarkan biaya. Selanjutnya yaitu harga berdasarkan nilai. Nah, harga berdasarkan nilai ini harga yang ditentukan berdasarkan persepsi nilai pelanggan terhadap produk itu atau terhadap manfaat yang diterima pelanggan. Dan pelanggan mungkin membayar lebih untuk layanan yang dianggapnya berkualitas tinggi, cepat. Nah, contohnya perusahaan smartphone yang meluncurkan model terbarunya dengan fitur-fitur yang lebih canggih dari model sebelumnya. Tentunya produsen yang melihatnya dari segi nilai akan membeli produk tersebut untuk mendapatkan pengalaman yang lebih bagus. Dan selanjutnya ada harga variasi. Nah, konsep variasi harga menunjukkan bahwa harga suatu produk atau jasa tidak selalu tetap, tetapi juga berubah-ubah tergantung pada situasi. Contohnya beberapa faktor itu seperti peak hours. Nah, contoh sebuah perusahaan transportasi online menawarkan harga lebih tinggi jika pada jam sibuk atau bisa dikatakan peak hours karena permintaan yang meningkat, dan sementara pada jam-jam sepi harga diturunkan untuk menarik pelanggan gitu. Bisa juga kalau di produk itu karena inflasi. Oke. Dan selanjutnya itu harga paket.
Nah, strategi harga paket ini di mana produk atau layanan dijadikan satu, dua produk dijadikan satu atau dua jasa yang dijadikan satu untuk menanamkan pikiran di benak konsumen bahwa jika kita membeli produk paket maka yang didapatkan lebih banyak atau manfaat yang diterima lebih banyak gitu. Contohnya perusahaan telekomunikasi paket bundling yang menggabungkan layanan internet, telepon rumah, dan televisi dengan harga yang lebih menarik. Dan mungkin itu saja untuk materi kedua. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi ketiga. Dan materi ketiga mengenai dimensi harga. Nah, ada 6 poin dalam dimensi harga. Yang pertama itu harga merupakan pernyataan nilai dari suatu produk. Yang kedua, harga merupakan aspek yang tampak jelas. Dan yang ketiga, harga merupakan determinan permintaan. Yang keempat, harga berkaitan langsung dengan pendapatan dari perusahaan atau laba dari perusahaan itu. Dan yang kelima, harga mempengaruhi citra dan strategi positioning. Dan yang terakhir, harga merupakan masalah nomor satu. Oke, saya akan membahas mengenai harga merupakan pernyataan nilai dari suatu produk. Karena harga bukan hanya sekedar angka, tapi juga gambaran dari nilai produk atau jasa yang dirasakan oleh konsumen terhadap produk atau layanan. Semakin tinggi nilai yang dirasakan, semakin tinggi pula harga yang bersedia dibayar konsumen. Misalnya sebuah smartphone premium seperti iPhone dia harga yang lebih tinggi karena konsumen merasakan kualitas, inovasi, dan merek yang kuat. Dan selanjutnya 2. Harga merupakan aspek yang tampak jelas. Nah, harga adalah elemen yang mudah dilihat oleh konsumen dan langsung mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Contohnya saat kita membeli produk tentunya ketika produk itu diskon, alih-alih kita cuman melihat tapi kita langsung mengambil produk tersebut karena yang seperti yang dijelaskan tadi gitu. Harga sangat mempengaruhi keputusan konsumen. Nah, ini contohnya. Dalam sebuah supermarket, harga yang tertera pada label produk menjadi faktor yang mempertimbangkan pembeli saat memutuskan membeli. Oke. Yang ketiga, harga merupakan determinan permintaan. Nah, harga secara langsung mempengaruhi jumlah permintaan pasar terhadap suatu produk. Ketika harga naik, biasanya permintaan menurun. Itu hukum permintaan. Nah, sebagai contoh, jika bahan bakar naik, konsumen cenderung mengurangi penggunaan kendaraan atau mencari alternatif transport lain. Selanjutnya, harga berkaitan langsung dengan pendapatan dan laba. Harga adalah komponen utama dalam perhitungan pendapatan. Pendapatan harga yang tepat dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dan yang selanjutnya, harga mempengaruhi citra dan strategi positioning. Nah, harga adalah alat yang ampuh untuk memposisikan produk di benak konsumen. Nah, harga tinggi dapat menciptakan citra eksklusif di benak konsumen. Sedangkan harga yang rendah dapat menarik konsumen yang lebih bijak dalam membeli produk atau kekurangan dana. Selanjutnya ada harga masalah nomor 1. Nah, harga sering menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh pelanggan saat membeli produk. Betul? Terutama dalam pasar yang sangat kompetitif, misalnya dalam bisnis commerce, diskon dan promosi harga sering menjadi faktor kunci. Dan itu saja materi yang saya jelaskan. Ada 3 materi yang saya jelaskan, dan selanjutnya 3 materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, itu Siti Hunaya Nur Atisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hunaya Nur Atisa. Perbedaan jasa dan barang dalam penetapan harga. Yang pertama itu, jasa tidak menghasilkan transfer kepemilikan fisik. Berbeda dengan barang, layanan jasa tidak menghasilkan produk fisik yang dapat dimiliki pelanggan. Yang kedua itu, ada variabilitas masukan input dan keluaran output. Jasa mungkin memerlukan masukan yang berbeda dan keluaran yang berbeda juga, tergantung pada situasi atau kebutuhan individu. Yang ketiga itu heterogenitas jasa membatasi pengetahuan konsumen tentang harga jasa. Karena jasa sangat bervariasi dan satu penyedia ke penyedia lain.
Yang keempat, penyedia jasa tidak bersedia atau tidak mampu mengestimasi harga. Penyedia jasa terkadang sulit menentukan harga pasti di awal, terutama untuk layanan kompleks atau memerlukan penyesuaian selama proses pelaksanaan. Yang kelima, ada keinginan pelanggan individual sangat beraneka ragam. Setiap pelanggan memiliki referensi dan kebutuhan yang berbeda, sehingga sulit menetapkan satu harga yang dapat memenuhi semua ekspektasi. Yang keenam itu ada banyak jasa yang sulit dievaluasi. Beberapa layanan sulit diukur atau dinilai kualitasnya sebelum atau bahkan setelah layanan diberikan. Yang ketujuh ada pentingnya faktor waktu-waktu sangat berpengaruh dalam jasa, baik dalam segi durasi layanan maupun waktu yang dibutuhkan untuk penyediaan layanan. Yang ke-8 itu ada ketersediaan saluran distribusi elektronik dan fisik. Jasa dapat disampaikan baik secara fisik, misalnya keperawatan kesehatan, atau melalui saluran elektronik, misal layanan fisik atau konsultasi online. Isu-isu sentral dalam penetapan harga biasa. Yang pertama itu, berapa harga yang harus ditetapkan. Yang kedua, apa yang menjadi dasar penetapan harga. Yang ketiga itu, siapa yang harus menagih atau mengumpulkan pembayaran. Yang keempat, di mana pembayaran dilakukan. Yang kelima, kapan pembayaran harus dilakukan. Yang keenam, bagaimana pembayaran dilakukan. Ketujuh, bagaimana cara mengomunikasikan